Kalau jalan pakai mata dong. Dasar pengemis. Apa? Saya nggak bisa lihat, Mbak. Astagfirullah. Ngapain sih? Ngalangin orang jalan aja. Pengemis gak tahu diri. Banyak juga uangnya. Hei, kalau jalan pakai mata dong. Dasar pengemis. Apa? Saya nggak bisa lihat, Mbak. Menghambat waktuku saja. Aku ini orang sibuk. Mau meeting dengan perusahaan besar. Ya maaf, Mbak. Maaf, Dasar pengemis nggak tahu diri. Mbak. Maaf, Mbak. Tolong bisa ambilin baki saya, Mbak. Saya nggak bisa lihat, Mbak. Heh, emang siapa kamu? Berani-beraninya nyuruh-nyuruh saya. Kamu nggak tahu siapa saya? Maaf, Mbak. Emang Mbak siapa, Mbak? Saya ini manajer keuangan baru di perusahaan PT Lena Jaya Sentosa. Jangan macam-macam kamu. Iya, Mbak. Maaf, Pak. Maaf-maaf aja. Bapak nggak apa-apa? Gak apa-apa, Dek. Uhi, tuh ada uang banyak Uhi. Ini banyak banget Uhi. Gak boleh Kak, itu bukan hak kita. Itu uangnya milik Bapak ini, kembalikan ya. Bapak ini uangnya ada banyak. Bapak simpan hati-hati ya. Makasih ya, Dek. Sama-sama Pak. Ngomong-ngomong Bapak mau kemana? Mau nyebrang ya? Yaudah sini Suci bantu. Iya, Dek. Bapak mau cari warung. Bapak mau makan. Lapar. Ini aku ada biskuit masih baru Pak. Ini buat Bapak aja ya. Uhi, itu biskuit punya aku Uhi. Bukan Kak, ini punya Kakak ada. Terus punya Uhi mana? Suci udah lapar Kak. Tadi Suci udah sarapan dulu di rumah. Aduh, Dek. Bapak jadi nggak enak. Kalau ini dikasih ke Bapak. Adek gimana? Nggak punya biskuit? Udah nggak apa-apa Pak, itu buat Bapak aja ya. Ya udah, makasih ya, Dek. Sama-sama Pak. Oh iya, maaf ya Pak, aku nggak bisa lama-lama. Aku ada interview hari ini. Oke, kalau gitu makasih ya, Dek. Bapak yakin Adek pasti akan diterima kerjanya. Masya Allah, amin. Makasih ya Pak. Ya udah, kita pergi dulu ya Pak. Iya, Dek. Makasih ya, Dek. Sama-sama Pak. Kamu tahu, aku ini adalah lulusan peringkat pertama di universitas. 100% pasti aku diterima di perusahaan ini. Karena aku sudah berpengalaman dan ini adalah keahlianku. Aku juga yakin aku bakalan keterima di perusahaan ini. Aku masih muda, tapi pengalamanku di universitas dulu itu sangat meyakinkan. Maaf Mbak, Mas, apakah benar ruang tunggu interviewnya di sini? Mbak, emangnya aku kayak tukang jamu apa? Gak tahu, manggil aku emas-emas, kayak tukang bakso aja. Maaf Kak, aku tidak bermaksud seperti itu. Kamu mau interview? Ruang interviewnya ada di lantai 4. Oh iya. Tuh, ke sana. Di sini hanya untuk orang penting kayak kita. Makasih banyak ya Kak. Kak Ayu, Kakak tunggu dulu di sini nggak apa-apa ya? Ya. Rasain loh. Tahu diri loh. CV kalian sangat bagus, berpengalaman dan juga masih muda. Itu memang kualifikasi yang kita butuhkan di perusahaan saya. Tapi ada satu hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh karyawan saya di perusahaan saya. Maksudnya, Pak? Kak Ayu, jangan masuk ruangan orang lain sembarangan Kak. Maaf Pak, sudah lancang masuk ke ruangan Bapak. Oh, nggak apa-apa. Kamu mau interview juga kan? Iya Pak. Kenapa kalian membohongiku? Kenapa kalian bilang interview ada di lantai 4? Santai. Ini bercanda doang kok.
Iya, lebay banget sih. Orang itu lagi bercanda ya kan? Sudah. Jangan berisik di ruangan saya. Pak Diki, tolong ke ruangan saya. Ada apa Kang? Akang panggil saya? Ya, tunggu. Perkenalkan, beliau adalah Pak Diki, direktur dari perusahaan ini. Tolong Pak Diki ceritakan tentang kejadian ini tadi. Baik Pak. Kejadiannya seperti ini. Kok saya disuruh berpakaian seperti ini, Kang? Jadi gini Pak Diki, hari ini itu adalah interview untuk mencari manajer keuangan kita yang baru kan. Sebelum saya mau interview mereka, saya mau memberikan tes dulu untuk mereka. Seberapa jujurkah mereka kalau mendapatkan kesempatan untuk melakukan tidak baik? Terus, Kang, saya harus ngapain, Kang? Jadi Pak Diki menyamar menjadi seorang pengemis yang tunanetra. Nih, Siap, Kang. nanti Pak Diki berakting aja pura-pura tidak bisa melihat mereka. Dan ini uang untuk mengetes mereka. Siap, Kang. Baik ya? Siap. Seperti itu, Pak, kejadiannya. Maaf Pak. Aku pikir pengemis yang tadi itu bukan Pak Diki, direktur perusahaan ini. Ini Pak, saya kembalikan uangnya. Iya Pak, maaf. Saya kira Bapak bukan direktur di perusahaan ini Pak. Saya juga kembalikan uangnya Pak. Cukup sudah. Saya sudah tahu kalian ini manusia seperti apa. Dites dengan uang segini aja, kalian sudah mau ambil. Apalagi dengan uang yang banyak. Pasti kalian akan korupsi. Sudah, sekarang kalian pergi dari ruangan saya. Tunggu dulu. Suci, kamu mau kemana? Kamu mau interview kan? Mau kerja di sini? Iya Pak. Kamu diterima di perusahaan ini. Yang benar Kang Panji, tapi kan saya telat interviewnya Pak. Soal itu tidak masalah. Kejujuran dan kebaikan kamulah yang paling penting di perusahaan ini. Selamat ya. Selamat. Sudah sombong, tidak jujur, merendahkan orang lain, merasa paling hebat, dan tidak empati terhadap orang lain. Apalagi ya? Lalu dia merasa dirinya paling hebat dan pandai berbohong. Wah, gawat nih. Satu aja punya sifat seperti tadi. Selain dirimu rugi dan merugikan orang sekitar. Tapi sebetulnya lebih rugi orang yang punya sifat yang tadi. Karena apa? Itu yang menghancurkan dirimu sendiri, walaupun dirimu orang pintar ataupun berprestasi. Prestasi aja tidak cukup membuat hidupmu kaya. Tidak, ya. Karena kejujuran, etika, dan kepribadian itu nomor satu yang akan menyelamatkan hidupmu. Berusaha jadi orang yang pintar menempatkan diri dimanapun berada. Ternyata dari video tadi jelas loh ya, pintar tidak bikin dia diterima kerja karena memiliki sifat yang seperti tadi. Tapi dengan kejujuran, walaupun dia membawa kakaknya, maaf ya, yang punya kekurangan, tetap aja diterima kerja. Makanya nomor satu itu adab dan etika untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Bagaimana? Apakah sependapat? Komen dong. Terima kasih.